Halo, saya Andari Karina Anom. Saya Subject Content Coordinator di Communication Program atau yang sekarang namanya adalah Creative Digital Communication di BINUS University International. Latar belakang saya adalah wartawan. Saya menjadi wartawan selama 20 tahun sebelumnya, 16 tahun di Tempo. Dan saat ini saya mengajar kebanyakan di bidang jurnalistik. Coba ya, kita jawab jujur. Kalau ada sebuah berita yang viral, sebuah informasi yang luar biasa cepat, biasanya kita mencari info lanjutan itu dari mana? Umumnya, banyak orang yang mencarinya justru dari sosial media. Lari ke TikTok, lari ke Instagram, dan sebagainya. Ada pula yang secara khusus dia lari ke website news untuk mencari informasi tersebut melalui media-media berita. Tapi berapa persen yang betul-betul mengecek itu langsung ke media berita yang seharusnya lebih kredibel? Nah, artinya apa? Kenapa banyak orang yang lebih percaya atau lebih mencari informasi dari orang lain atau influencer yang mungkin bicara dari kamar tidurnya dengan gaya bicara yang seperti ngobrol dibandingkan media berita yang sudah melalui proses berlapis, yang sudah melalui proses verifikasi editorial. Artinya apa? Apakah ada yang salah dengan media, jurnalistik? Ada yang salah dengan audience, atau ini bagian dari perkembangan digital, perkembangan media yang memang tidak terelakkan dan kita harus menerima dan menjadikan ini sesuatu yang memang bagian dari perubahan. Oke, apa itu influencer dan mengapa banyak orang, misalnya saya bicara dengan mahasiswa di kelas. Ketika saya tanya mereka tahu informasi A, B, dan C, mereka update. Tapi mereka mendapatkannya dari sosial media, dari influencer, bukan dari mungkin media-media berita. Kenapa? Mereka jawab karena merasa dekat, karena merasa itu aksesnya mudah. Oke, menarik. Apakah berarti mereka tidak percaya pada media-media berita? Apakah berarti ada yang salah dengan jurnalisme? Tidak juga. Ada yang namanya trust di sini, ada yang namanya kepercayaan. Ketika kita mendapat satu informasi dari influencer misalnya, apa sih influencer itu? Adalah orang yang hadir di ruang-ruang terdekat kita, di layar ponsel kita, dan kita merasa dekat dengan mereka, kita relevan, relate dengan mereka. Sehingga ketika mereka berbicara dengan bahasa kita, mungkin dengan gue lo atau dengan campur bahasa Inggris dan sebagainya, kita merasa terhubung dengan orang-orang tersebut. Nah, media juga sebetulnya melakukan itu. Mereka juga memang relevansi, berusaha untuk terhubung, menyasar target audiensnya dengan proses verifikasi dan sebagainya. Berarti dalam kondisi seperti ini, apa yang harus kita perhatikan? Apakah berarti bahwa influencer dan media dan jurnalis ini dua kutub yang berbeda yang harus berlawanan? Sebetulnya tidak. Kalau dalam komunikasi ada yang namanya teori two-step flow theory. Ada media, opinion leader, dan publik. Nah, kalau sekarang mungkin opinion leadernya ini adalah influencer ke follower, ya. Tapi isu yang dikelola, informasi yang disampaikan sebetulnya sama dalam arti
isunya sama ya, bahwa media melakukan verifikasi dan sebagainya, ada cara-cara yang mereka tempuh. Nah, bukan berarti bahwa kita meromantisasi bahwa dulu sebelum era digital media ini lebih baik, lebih transparan, lebih tidak bias dan sebagainya. Lagi-lagi mungkin perkembangan zaman sekarang berbeda. Kita atau banyak orang merasa dekat dengan influencer karena merasa terwakili. Kita merasa bahwa misalnya saya sebagai ibu-ibu gitu ya, begitu ada influencer yang secara persona itu sama dengan saya merasa terwakili. Atau kalau anak muda dengan sosok yang mereka relevan. Karena itu banyak tokoh-tokoh yang sekarang itu menjadi mereka besar karena namanya. Orang tuh tidak lagi mencari, dulu mungkin gini, ada sebuah isu, media mana yang memberitakan. Kalau sekarang mungkin siapa yang bicara, si A atau si B. Ada nama-nama kalau kita bisa sebut seperti misalnya Ferry Irwandi dan sebagainya yang memang mereka menjadi influencer dan menyebarkan juga informasi, berita dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah mana yang harus kita percaya? Apakah dua hal ini harus dipertentangkan? Tidak juga. Lagi-lagi isunya kan adalah gini, influencer itu kita melihat mereka setiap hari ya di sosial medianya. Sehingga kita merasa kenal dengan mereka, kita merasa dekat, transparan seolah-olah ya apa yang mereka lakukan. Sementara kalau media, news media dalam hal ini, ada satu proses yang mungkin di belakang layar. Kita tidak tahu bagaimana soal deadline, soal pemilihan angle, kesulitan mencari narasumber, atau mungkin ancaman yang diterima oleh wartawan dan sebagainya. Itu biasanya kalau media kan lebih di balik layar. Orang hanya melihat hasil akhirnya. Oke. Jadi sehingga hal-hal itu ada satu pembatas yang mungkin generasi yang lebih muda merasa ada satu hal yang saya tidak lihat nih. Gimana sih prosesnya? Ya. Nah, bukan berarti bahwa seluruh proses itu harus kita pampangkan secara terbuka 100%. Tapi lagi-lagi yang namanya soal kepercayaan. Ya, saya ingat, saya sekarang menjadi dosen di bidang jurnalistik. Sebelumnya saya menjadi wartawan Tempo. Ada beberapa hal di dalam secara internal yang misalnya kita belum bisa tayangkan karena narasumbernya belum konfirmasi. Atau misalnya belum lengkap datanya. Atau misalnya secara konteks newspack-nya pada saat ini belum terlalu kuat. Ya. Nah, hal-hal seperti itu kan menjadi sebuah proses di dapur berita yang mungkin tidak terlihat oleh audiens. Sementara kalau si influencer ini mungkin dengan sekarang interaktif sistemnya lebih bisa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Satu, soal tadi trust ya. Gimana sih media itu bisa dengan kekuatan yang dia punya? Saya justru bilang tadi yang segala proses itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Dia bisa justru punya kredibilitas yang kuat sehingga punya trust, kepercayaan dari publik yang lebih kuat. Tanggung jawabnya jelas, proses verifikasinya jelas. Kedua adalah relevansi. Kita mau mengikuti sesuatu, kita mau membaca sesuatu. Apa sih? Pasti kan kita karena relevan ya. Karena cocok nih, nyambung nih dengan saya. Kalau enggak kan biasanya kita tinggal, kita pilih influencer A, kita pilih situs berita A karena kita merasa relevan. Nah, untungnya sekarang segmentasi pemilihan audiens untuk media-media itu semakin spesifik. Yang menurut saya itu juga satu kekuatan di mana media juga menyasar target yang sama dengan influencer, kedekatan, usia, konten dan sebagainya. Jadi satu kepercayaan, kedua relevansi, dan ketiga gimana beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meromantisasi masa lalu. Apakah problem yang sekarang kita lihat hanya problem di masa ini? Apakah jurnalistik, wartawan di masa lalu mungkin tidak mengalami hal seperti ini? Mungkin mengalami, tapi dalam
konteks atau situasi dunia media yang berbeda. Salah satu riset yang baru ditayangkan oleh Reuters ya 2025 tentang semakin menurunnya Gen Z terutama ya untuk mengakses berita dari situs-situs berita, tapi mereka justru mengakses dari sosial media ya, TikTok, Instagram dan sebagainya. Apakah ini buruk? Apakah ini gejala bahwa orang tidak percaya pada media? Mungkin tidak. Yang berubah tuh hanya channelnya, platformnya. Jadi media-media pun sekarang hadir di sosial media, di Instagram, di TikTok, menjemput bola istilahnya langsung ke audiens. Pendekatannya pun sudah dengan gaya yang juga lebih relevan, dekat. Ya, kalau teman-teman perhatikan media-media besar di Indonesia, Tempo, Kompas dan sebagainya, mereka sudah melakukan pendekatan-pendekatan yang seperti tadi itu ya, dekat, relevan. Nah, dulu ketika kita misalnya membaca berita, kita kan membeli atau membaca tuh gak bisa memilih ya, seperti halnya musik, kita satu album atau film ya. Tapi sekarang seperti halnya musik, film di Netflix atau Spotify di musik dan sebagainya, kita kan bisa memilih mana yang kita tertarik, yang kita suka. Begitupun di berita, kita suka berita olahraga, kita suka berita politik, kita suka berita entertainment misalnya. Kita bisa membuat itu relevan. Jadi kalau dihadapkan antara influencer dan jurnalis, menurut saya kedua-duanya sama penting. Tetap tuh two step flow theory, media tetap yang menangkap isu-isu yang dari masyarakat. Influencer ini bisa berperan juga sebagai amplifier. Jadi kolaborasi lah istilahnya ya, memperkuat public opinion melalui channel-channel mereka yang mungkin ketika di media bahasanya sesuai bahasa media tersebut. Nah, influencer ini bisa nih menyebarkan, membuat kembali dengan bahasa yang lebih relevan. Sehingga dalam hal ini dua-duanya diuntungkan ya kolaborasinya. Medianya juga reach audiensnya lebih luas, si influencernya juga banyak mendapatkan bahan untuk mereka jadikan konten yang relevan juga. Memang soal influencer ini kita harus juga membedakan influencernya seperti apa. Yang menyebarkan public opinion. Ada kemungkinan bahwa yang kita sebut influencer ini justru menyebarkan opini yang negatif atau yang sebaliknya, sehingga dia justru menjadi buzzer misalnya, yang mana itu menjadi satu isu lain yang terpisah ya. Tapi kan buzzer bisa juga adalah memang si influencer. Nah, artinya seperti halnya ya media, kita bisa memilih mana yang memang kita anggap kredibel dan sebagainya. Influencer pun seperti itu. Kita bisa mencek, kita bisa melihat jejaknya seperti apa. Apakah dia punya jejak sosial media, jejak digital yang baik atau tidak. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, dia bisa mengamplify angle-angle atau berita-berita yang sudah diverifikasi oleh media. Jangan sampai si buzzer ini atau influencer yang justru dengan tujuan sebaliknya malah mengolah itu menjadi kontra atau opposite dari hal-hal yang sudah diverifikasi oleh media. Jadi tetap walaupun kita bicara bahwa media dengan kredibilitasnya, verifikasi, gatekeeping, influencer dengan kemampuan untuk lebih relevan dengan audiens, kemampuan untuk lebih dekat dengan audiens, tapi influencer yang seperti apa dulu. Jadi rekam jejak digital dari influencer ini juga tidak boleh disamaratakan. Menurut saya untuk menjawab statement saya di awal tadi, apakah ini sebuah masalah bagi jurnalistik dengan menurunnya orang yang mengakses langsung ke media? Menurut saya tidak. Justru ini kesempatan. Justru ini adalah sebuah perkembangan zaman di mana teknologinya berubah, channel atau platformnya berubah, tapi skill dan relevansinya menurut saya itu tidak berubah. Dan itu yang menurut saya jadi kekuatan di mana
media, jurnalis, influencer, sosial media itu justru bisa saling menguatkan. Dan kita lihat ya isu-isu yang terkait mulai dari kritik sosial sampai isu-isu yang lebih soft itu ketika media didukung oleh influencer itu dampaknya untuk mempengaruhi public opinion menurut saya sangat baik. Jadi ketimbang dihadapkan, kolaborasi, saling belajar dan saling mengetahui kekuatan masing-masing sehingga si media ini tetap bisa menjalankan fungsinya yang menjaga si gatekeeping dari informasi tadi. Si influencer silahkan proses gatekeeping dan lain-lainnya dijalankan oleh media, mereka bisa tuh menyebarkan dengan bahasa, dengan konten yang lebih relevan sesuai audiensnya. Ya, tanpa lagi-lagi, kenapa sih orang khawatir pada influencer? Karena fungsi kekhawatiran ada misinformasi, disinformasi dan sebagainya. Nah, itu yang menurut saya harus dijaga. Jadi masing-masing bisa saling mendukung, masing-masing bisa memperkuat ekosistem media digital ini.